الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan menjelaskan tema sabar ya. Sabar ini benteng terakhir dalam diri kita, Pak. Para ulama mengatakan sabar ini kalau diibaratkan seperti tubuh itu kepala. Kalau kepalanya hilang, sudah hilang semuanya. Gak berkutik, gak bernyawa, Pak. Orang hidup itu kalau sudah tidak punya sabar, Pak Bu, sudah pasti kehidupannya berantakan, gak karu-karuan, bermasalah. Kenapa? Karena tidak punya sabar. Makanya para ulama mengatakan sabar itu adalah menahan dari segala sesuatu ujian, musibah atau bala, sedangkan dia tetap ingat kepada Allah, dia yakin atas takdir yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, dan dia selalu ridho atas takdir tersebut. Itu sabar. Okay? Jadi orang sabar itu apa? Selalu dia yakin kalau itu takdir Allah, setiap musibah yang menimpanya, dan dia ridho atas musibah atau ujian yang menimpa dirinya. Itu sabar. Dan orang yang sabar biasanya cirinya orang-orang yang selalu dekat kepada Allah. Itu ciri orang yang sabar. Oke, nanti akan kita kupas ya. Para jamaah Bapak Ibu, orang yang sabar tentunya pasti mendapatkan pahala yang besar ya. Pahala apa yang paling besar Pak Bu sabar itu? Pahala yang paling besar orang yang sabar itu adalah mendapatkan pahala tanpa batas. Masya Allah. Jadi pahalanya besar sekali. Allah yang langsung akan memberikan pahala orang yang sabar tadi tanpa batas. Jadi nggak bisa diukur seberapa banyaknya pahala orang yang sabar. Makanya Allah turunkan di dalam surat Az-Zumar, surat yang 39 ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Adapun pahala orang-orang yang sabar itu, mereka mendapatkan pahala tanpa batas. Masya Allah ya. Ini pahala bagi orang-orang yang sabar. Namun pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika dia sabar berupa pahala yang besar, pahala yang tanpa batas, jaminannya surga. Maka apabila dia bisa menjalani rintangan yang Allah berikan dalam kehidupannya. Apa 3 rintangan yang harus dihadapi Pak Bu? Maka 3 rintangan ini semua orang pasti akan mendapatkannya. Selama dia sabar dari ujian rintangan yang akan dihadapi nanti, insya Allah dia akan mendapatkan pahala tanpa batas, masuk surga. Bahkan surganya dijelaskan namanya surga Aden. Surga apa Pak Bu? Surga Aden. Surga yang dimasuki oleh banyak para malaikat nanti pada hari kiamat kelak. Jadi surga Aden ini disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du, yaitu para malaikat itu memasuki surga Aden dari berbagai pintu. Kemudian para malaikat kemudian memberikan apa? Doa. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Para malaikat masuk ke pintu-pintu surga Aden tadi, kemudian memberikan selamat kepada orang yang sabar semasa hidupnya. Kesejahteraan, keselamatan kepada kalian disebabkan kalian semasa hidup sabar atas segala ujian yang Allah berikan, dan kalian akan mendapatkan kenikmatan tanpa batas, dan itu sebaik-baik tempat kembali kalian di surga ini. Itu malaikat Pak Bu. Nanti pada hari kiamat di surga itu memberikan apresiasi, memberikan sanjungan, memberikan doa kepada orang yang sabar. Nah, dari 3 rintangan sabar ini apa saja Pak Bu? Yang pertama, sabar as-sabru anil muharramat. Sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat Pak Bu. Ini rintangan pertama. Sabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Misalkan ketika dia ini dihadapkan di hadapannya, melihat sesuatu yang itu bisa menimbulkan keinginan hawa nafsu dan syahwatnya, maka ketika dia punya sabar, lolos ujian Pak Bu. Misalkan
dia melihat ada orang yang wanita yang cantik yang bisa membuat terpesona hatinya, muncul dalam dirinya, dalam pikirannya untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka ketika dia sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, perbuatan zina atau perbuatan yang lain, maka dia bisa lolos dari ujian tersebut. Sabar tidak melakukan perbuatan yang haram. Begitu juga ketika dia kumpul dengan temannya sabung ayam, minum khamr, sedang berjudi. Dia sabar, Pak Bu. Diajak untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, sabung ayam, judi, ataupun mungkin minum-minuman alkohol, mendem-mendeman atau mabuk-mabukan. Dia tahan. Dia betul-betul menjaga tidak ikut teman-temannya tadi. Dia hanya mendoakan semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Semoga Allah menyadarkan kalian. Maka orang seperti ini lolos ujian, Pak Bu. Karena Pak, sabar untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jelas ya? Terutama hari ini yang kita perhatikan, zaman sekarang ini, sabar untuk tidak melihat konten-konten atau video gambar-gambar yang itu bisa meningkatkan birahi, bisa meningkatkan syahwat. Ini bahaya, Pak Bu. Makanya HP ini cepat sekali untuk mempengaruhi, terutama bagi para pemuda-pemudi ini, untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, alias perbuatan zina. Gara-gara apa, Pak Bu? Gara-gara melihat konten-konten yang itu berbau porno. Gitu, betul, Pak Bu? Maka ketika ada orang yang sabar dia untuk tidak melihat konten-konten video-video yang bisa meningkatkan birahi, syahwatnya, maka orang seperti ini lolos ujian sabar dari perbuatan maksiat. Masya Allah. Makanya orang ini akan nanti masuk yang kedua. Setelah dia sabar dari perbuatan dosa untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka yang kedua naik sabar ketika diuji berupa musibah yang menimpa dirinya. Ujian sakit, ujian ekonomi, Pak Bu, ujian tidak mendapatkan pekerjaan, ujian berkurangnya harta, ujian bangkrut dalam usahanya, ujian ketika meninggal dunia istri, anak, orang tuanya, ujian ketika di PHK, ujian ketika mungkin panennya sedang tidak bisa panen tumbuh-tumbuhannya itu. Kenapa? Gagal panen, Pak Bu. Maka apapun ujian yang berupa bala menimpa dunia, harta, nyawa, dan yang lainnya, ini sudah nanti akan lolos kedua, Pak. Makanya para jamaah Ibu, jangan dianggap nanti ujian akan berhenti terus. Semakin kita bertambah iman, semakin ujian ditambah sama Allah. Jelas nggak mungkin? Jadi kalau kita mendapatkan ujian yang seperti itu, ya, kira-kira sabar atau tidak? Maka ketika ada yang meninggal dunia dari keluarga kita, ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Tidak usah kita ini menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, Pak Bu. Kalau seandainya kita dikasih kondisi ekonomi kita ini sedang bermasalah, ya, kalau bahasanya orang itu sedang cingkrang ekonominya, sedang sempit ekonominya, nggak usah kita menghujat takdir, menyalahkan takdir. Sudah, kita mendekat kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap sabar atas ujian yang menimpa diri kita. Bahkan ketika kita diuji diri kita, Pak. Misalkan kita sedang sakit, nggak usah kita berkata-kata yang tidak baik. Kadang ada orang yang nggak sabar, ya. Ketika diberi sakit berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, akhirnya yang terjadi apa? Kata-kata yang buruk ini keluar. Loro ramari-mari ngene iki piye? Lah ngono. Kalau bahasanya sakit lama kok enggak sembuh-sembuh, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Emangnya yang sakit cuma dia doang kalau orang bilang. Banyak itu orang sakit itu. Ya, di rumah sakit itu lebih banyak kalau kita lihat. Coba kalau kita melihat menengok sejarah Nabi Pak Rasul. Ada Nabi Rasul Allah yang diberi sakit sampai kurang lebih 18 tahun lamanya, hampir 20 tahun, Pak.
Tapi dia sabar. Sakit apa? Sakit kulit. Dikasih sakit kulit sampai kulitnya gelodoki, Pak. Membusuk keluar itu setnya ataupun ularnya itu. Tapi yang terjadi apa, Pak Bu? Dia tetap sabar menghadapi ujian sakit itu. Dia tidak mengeluh. Bahkan sampai istri mengatakan, wahai Sumaumiku, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Nabi Allah, kekasih Allah. Seandainya engkau berdoa, pasti akan diijabahi, dikabulkan oleh Allah. Apa jawaban suaminya? Tidak, wahai istriku. Saya akan menikmati ujian yang Allah berikan berupa sakit ini. Kenapa? Saya malu minta kepada Allah. Saya diberi sehat 18 tahun, baru saya dikasih sakit 10 tahun sudah mengeluh. Jadi masih saya pengen menikmati sakit ini 8 tahun lagi. Jadi Pak Bu, kalau orang bilang Pak Bu nggih. Pripun? Luar biasa nggih. Jadi kepengen supaya sakitnya itu sesuai dengan masa sehatnya. Ya. Supaya untuk menebus mungkin dosa-dosa yang mungkin yang pernah dia lakukan. Itu seorang nabi, Pak Bu. Bayangkan, diberi sakit tapi dia tetap sabar dan tabah atas ujian yang Allah berikan. 18 tahun, Pak. Enggak sembuh-sembuh, kena penyakit kulit, bayangkan. Oke? Nah, ini sakit apapun yang menimpa dirinya, menimpa keluarganya, menimpa hartanya, menimpa apapun yang dia cintai, kalau dia sabar, maka pahalanya akan semakin ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita misalkan kena duri, kesandung, Pak Bu, jatuh, maka Allah setiap musibah ujian yang menimpa diri kita, itu satu ujian, Pak. Itu bisa menghapus dosa kita dan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Sampaikan oleh Nabi tadi di atas, tidak ada musibah yang menimpa orang muslim, baik kelelahan, kegundahan, keresahan, ketakutan, sampai duri yang menusuk badannya, kemudian dia sabar, maka illa kafarallahu khotoyahu, itu bisa menghapus dosa-dosanya. Jadi kalau kita kesandung, kena duri, kena beling, jatuh, cukup kita berdoa kepada Allah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustaz, kok alhamdulillah? Ribet Pak Bu, benar nggak nih? Kalau kita jatuh, sakit, ya, atau sedang apapun kita mengatakan alhamdulillah. Bapak Ibu, orang tingkatan yang paling tinggi ketika dikasih musibah, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, itu orang-orang yang paling dekat kepada Allah. Kenapa? Dia tetap memuji Allah meskipun dia diberi ujian. Dan kata-kata alhamdulillah itu merupakan bacaan penghuni surga, Pak Bu. Penghuni surga. Jadi orang kalau pengen masuk surga, ya setiap diuji katakan alhamdulillah. Kemudian baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi inna lillahi wa rajiun itu bukan hanya mendengar ketika ada orang mati, Pak. Setiap kita kesandung, sakit panas, sakit apapun, jatuh, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggih? Jelas nggih? Nah, ini penting ilmu, Pak Bu, nggih. Selama ini kan kita mungkin nggak tahu kata-kata inna lillahi wa inna rajiun itu hanya diucapkan ketika ketika mendengar, melihat orang mati saja. Tidak. Kata istirja itu bisa kita ucapkan untuk diri kita. Baik. Ketika orang itu sudah lolos rintangan yang kedua, ujian dari berbagai musibah yang menimpa dirinya, dia tetap sabar, maka tingkatan yang paling naik lagi ujian ketika ketaatan. Ujian apa? Ketaatan. Semakin naik lagi nih, ya, Masya Allah. Baik, sebelum kita lanjutkan kita azan. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna